Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzami, NIM E2019-2241. Saya dari kelompok 5. Kelompok saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan dan penyaluran zakat. Sebelum dilanjut, pasti kita harus mengetahui pengertian zakat terlebih dahulu. Zakat dalam segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Segi istilah, zakat berarti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Jadi, pengertian zakat di sini dapat disimpulkan bahwa zakat ini wajib dikeluarkan oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam, untuk membantu golongan yang kurang mampu gitu. Golongan yang berhak menerimanya itu fakir, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian proses pemberdayaan zakat. Metode pendistribusian dana zakat pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir semua lembaga dari pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum, kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh mustashik. Nah, dari zakat konsumtif dan produktif itu kemudian dibagi lagi menjadi dua. Zakat konsumtif itu terbagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Kemudian yang produktif terbagi menjadi dua juga, yakni produktif konvensional dan produktif kreatif. Di sini yang dimaksud konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustashik atau penerima zakat dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti zakat fitrah. Ya, kemudian yang konsumtif kreatif, pendistribusian zakat konsumtif kreatif ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Bantuannya tersebut yakni seperti alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya zakat produktif konvensional. Zakat produktif konvensional ini zakat yang diberikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk barang-barang produktif, yakni kambing, seperti kambing, sapi, atau alat untuk membajak sawah, mesin jahit, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya zakat produktif kreatif. Zakat ini yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau usaha kecil, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofyan Miftatul Arifin, NIM E2019-2242. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang proses penyaluran zakat, yaitu zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun Basnas disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima mustahik sesuai ketentuan syariat Islam, sebagaimana dalam At-Taubah ayat 60. Penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf penyaluran, pendistribusian, dan
pendayagunaan. Basasnas memiliki bidang-bidang penyaluran dan JIC dan DSKL tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta bidang dakwah dan advokasi. Bidang ekonomi Basasnas merupakan program modal usaha, mustahki, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut. Bidang pendidikan Basasnas melaksanakan program pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bidang kesehatan Basasnas melaksanakan program kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Bidang kemanusiaan melaksanakan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak, baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, dan penganiayaan. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, NIM E 2019-2240. Saya di sini akan mepresentasikan tentang pemberdayaan dan penyaluran zakat. Saya dari kelompok 5. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi pemberdayaan zakat. Ada 4 hal strategi pemberdayaan zakat, yaitu yang pertama perspek, maksudnya yaitu setiap aktivitas yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu kepada misi yang diemban dan jangan keluar dari misi tersebut. Kalau keluar dari misi tersebut akan berdampak kepada tidak terarah dan terfokusnya kegiatan, sehingga akan mengembang dan terpencar yang mengakhirkan perencanaan tidak dapat terlaksana dengan baik. 2 yaitu posisi, maksudnya adalah posisi ini adalah kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk mendapatkan beberapa item pilihan mereka agar keberadaan mereka dapat di dalam pikiran pihak-pihak atau orang yang terkait dalam pemberdayaan zakat dapat dikatakan seperti para muzaki, mustahik, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian agar terdapat sinkronisasi antara visi, misi, dan perencanaan yang efektif. Perlu kita menyusun pola yang saling menguatkan dan bersesuaian. Ini dapat dievaluasi secara berkala, dan penyusunan pola ini menyerupakan umpan balik dan dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan kita. Yang keempat yaitu ploy atau rekayasa, yaitu muslihat rahasia. Di dalam menyusun strategi, kita juga membutuhkan seni untuk menata agar terlaksananya strategi dengan baik, sehingga pencapaian tujuan dapat dijangkau dengan mudah dan berkesinambungan. Rekayasa manajemen dalam perencanaan dan evaluasi perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Di samping menggunakan teori strategi manajemen, tulisan ini juga menggunakan analisis SWOT sebagai tol analisis, di mana teori SWOT ini digunakan sebagai evaluasi analisis adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi